warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Good. I'm fine too, thank you. So, before we start to study, I want one of you get us to pray together. Yes, please, the chairman gets for pray together. Oke, selesai. Oke, di sini Miss harap kalian semua bisa memahami materi kita pada pagi hari ini, oke? But before that, I will check your attendance list first before we start to study. Please listen your name, okay? The first is Titin Andriana B, Nurjana, Sri Fauzia, Sanubari Fasyam. Okay. And I see all of you not absent today, right? You are all attendance. Okay, we will start to study. But sebelum kita masuk pada materi atau sebelum kita mengetahui tentang materi apa yang kita pelajari hari ini, Miss we will read about the objective of the study. But before that, maybe one of you ada yang tahu apa materi kita hari ini? Yes. So, hari ini kita akan mempelajari mengenai recount text. Tetapi sebelum itu, Miss akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran. Adapun 3 tujuan pembelajaran dari recount text itu sendiri. Yang pertama yaitu di mana siswa dapat menjawab pertanyaan teks monolog sederhana berbentuk recount. Yang kedua yaitu siswa dapat melakukan teks monolog tulisan berbentuk recount, dan yang ketiga yaitu siswa mempresentasikan teks monolog tulisan berbentuk recount. Jadi setelah kita mengetahui dari 3 tujuan pembelajaran dari recount text itu, sekarang kita akan mempelajari mengenai apa itu recount text atau definition of recount text, lalu kemudian ada juga generic structure of recount text atau struktur generik dari recount text, dan juga ada karakteristik recount text atau ciri-ciri recount text yang bisa kita gunakan dalam menulis recount text itu sendiri, dan juga ada contoh dari recount text. But for the first is about definition of recount text, and maybe one of you ada yang tahu apa pengertian dari recount text itu sendiri, atau jenis dari bentuk dari recount text itu seperti apa? Yes, silakan the chairman to when you want to answer. Yes, betul ya. Jadi pengertian dari recount text itu yaitu a type of text in English that tells about a story or action or activity. Usually recount text tells about someone experience. Jadi recount text itu merupakan sejenis teks bahasa Inggris yang memberitahu tentang sebuah cerita, aksi, atau sebuah kegiatan, yang dimana biasanya recount text ini juga memberitahu tentang pengalaman seseorang. Selain itu, ada pun juga tujuan dari recount text itu sendiri, yaitu to entertain the reader so that there is no conflict in this text. Jadi tujuan dari recount text ini yaitu untuk menghibur pembaca, yang dimana tidak memiliki konflik di dalam nulisan atau dalam teks recount text itu sendiri. Sebagai tambahannya juga ada pun juga maksud atau tujuan dari penulisan teks recount text ini, yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai jenis teks recount text itu. Itulah tadi pengertian atau definisi dari recount text. And do you understand about the definition? Yes. Ketika kalian sudah mengerti mengenai apa itu recount text, kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai generic structure of recount text.
Jadi di generic structure di recontext ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada orientation, events, and reorientation. Yang pertama yaitu orientation. Di mana the orientation section is the introduction of the text to be discussed. Jadi di orientation ini dimana berisi tentang awal perkenalan dari teks tersebut, yang dimana orientasi juga ini memberitahukan kita tentang mengenai sebuah cerita, tentang apa yang terjadi di dalam cerita itu, di mana tempat peristiwa atau di mana tempat terjadinya cerita tersebut, dan kapan peristiwa atau cerita itu terjadi. Jadi pada bagian orientation ini berisi tentang perkenalan atau berisi tentang cerita, di mana cerita itu terjadi dan apa yang terjadi, di mana dan kapan. Kemudian yang kedua itu ada events, yaitu the events section is the core of the story, atau dimana pada bagian ini kita memberitahu tentang apa yang terjadi mulai dari awal sampai akhir. Misalnya ketika kita ingin menulis contoh rekonteks seperti experience someone atau pengalaman seseorang. Misalnya contoh pengalamannya itu misalnya seperti pengalaman ketika kalian pergi liburan, kemudian kalian menceritakannya lewat teks rekonteks. Kemudian yang ketiga yaitu ada reorientation. Reorientation section contains a conclusion from the contents of the story, or it can also be the personal opinion of the narrator. Jadi pada bagian reorientation ini dimana merupakan sebuah kesimpulan dari cerita, yang dimana juga dikenal sebagai pendapat pribadi yang dituliskan oleh penulis. Kemudian reorientation ini juga biasa disebut sebagai penutup dari cerita, atau bisa juga sebagai kesimpulan, tetapi yang lebih tepatnya kita menggunakan adalah penutup dari cerita. Jadi penutup dari cerita ini yaitu dimana kita mengakhiri sebuah cerita dengan menuliskan misalnya tentang sebuah pengalaman. Kita menuliskan tentang bagaimana yang kita rasakan selama kita berlibur, apa yang kita rasakan selama kita liburan. Jadi kalian bisa menuliskannya di bagian reorientation. Jadi itulah tadi ada 3 generic structure dari Oke, materi selanjutnya yaitu characteristic of recontext. Characteristic of recontext itu sendiri ada 3 yang kita bisa gunakan. Yang pertama itu using past tense, yang kedua using adverbs and adverbial phrase, kemudian yang ketiga yaitu using conjunctions. Yang pertama yaitu dimana kita menggunakan past tense atau kalimat lampau. Jadi di dalam penulisan recontext kita menggunakan past tense atau tensesnya yang berbentuk lampau. Karena gimana kita ketahui bahwa pengertian dari recontext itu sendiri tadi merupakan tells about the story, action, event, or expression someone, yang dimana cerita tersebut berarti sudah terjadi pada masa lampau, atau cerita tersebut sudah terjadi sehingga penulis tinggal menulis atau menceritakan kembali pengalamannya atau ceritanya tersebut ke dalam bentuk recontext dengan menggunakan using past tense. Adapun contoh dari past tense itu sendiri yaitu misalnya seperti terdapat pada kata when, depart, watch, wake up, and so on. Dan di sini pada past tense ini juga kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Kemudian yang kedua itu ada using adverbs and adverbial phrases, yang dimana pada bagian ini menunjukkan mengenai waktu, tempat, dan juga misalnya cara seperti last September, Faroe Island, and on the second day, and so on. Misalnya last September berarti dia menunjukkan tentang adverb of time, and lalu Faroe Island yang menunjukkan adverb of place-nya, and then second day yang berarti menunjukkan adverb of time dari sebuah cerita. Kemudian yang ketiga itu ada using conjunction and time connectives. Jadi dalam cerita tersebut juga menggunakan conjunctions, atau yang kita tahu bahwa conjunction itu adalah kata penghubung dan juga waktu.
Lalu contohnya itu seperti kita menggunakan kata "and", "before", "then", "after that", and so on. Kata ini digunakan untuk sebagai penghubung dari cerita kita. Misalnya ketika kita ingin menyambungkan cerita kita yang pertama, kita bisa menggunakan kata "done" atau "before", "then", "after that", and so on. Pokoknya mungkin sesuai dengan bagaimana kita mencari. Miss mengambil contoh mengenai experience someone atau pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang itu bisa dari mengenai misalnya dia pergi berlibur atau pengalaman hidup. It's central about that. It's up to you ya, kalian ingin menuliskan experience someone itu kayak seperti apa. And di sini you can look this slide about the example, and the example is about the title is about my first trip to Faroe Island. Jadi di sini ada 3 paragraf ya mengenai materi ini. So, I hope you can understand about this material because Miss juga telah memberikan kalian mengenai pengertian, genre, karakteristik, dan juga contoh dari recontext itu sendiri. Now this activity will be Miss want to make it the recontext, and it's up to you. Kalian ingin membuat teks recontext itu yang kayak misalnya pengalaman liburan kalian atau cerita menarik kalian atau peristiwa yang ada dalam selama hidup kalian, itu it's up to you. Terserah. Jadi sekarang Miss ingin kalian membuat sebuah contoh recontext. Kemudian setelah itu I want one of you to read your recontext in front of the class. And I think saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya, karena saya lihat juga kalian sudah memahami atau mengerti mengenai bagaimana membuat recontext dan apa itu pengertian dari recontext itu sendiri, dan juga generic structure dan juga karakteristik dari recontext itu sendiri. So I hope you can understand about this material, and we will meet again for the next meeting dengan materi baru. Dan before we start the study, seperti biasa kita akan mengulang kembali atau mengkaji kembali tentang materi kita sebelumnya. Jadi I hope you can read again about the recontext. So I think enough for the class today, and Miss tutup kelas kita pada pagi hari ini. So Miss say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.